Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan teknik pengumpulan data dan akan saya lanjutkan dengan analisis data dan kita lihat apakah teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini betul-betul sulit atau tidak. Jadi nonton video ini sampai selesai supaya kita bisa mengambil pelajaran bersama-sama. Kita mulai dari teknik pengumpulan data. Pengumpulan data adalah upaya mencari data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau untuk mencapai tujuan penelitian. Jadi fokus kita akan selalu di pertanyaan penelitian. Kalau pertanyaan sudah dijawab, ya maka penelitian kita sudah selesai. Nah, itulah kita butuh data agar bisa menjawab pertanyaan tersebut. Data dalam konteks penelitian adalah kumpulan fakta, keterangan atau informasi dalam bentuk kata, angka, gambar, video, suara, atau bentuk lain sebagai bahan yang akan diolah untuk menjawab pertanyaan penelitian atau untuk mencapai tujuan penelitian. Istilahnya dia adalah bahan mentah. Sama saja kalau tujuan kita adalah membuat nasi, maka kita butuh bahan mentahnya adalah beras. Jadi analoginya kira-kira seperti itu. Nah, agar data penelitian kita ini sesuai dengan yang kita butuhkan, sesuai maksudnya, jenisnya, jumlahnya, sumbernya, dan sebagainya, maka data harus dikumpulkan melalui teknik yang sesuai pula. Kalau data yang kita butuhkan tidak sesuai dengan teknik pengumpulan data, maka kita tidak akan mendapatkan data yang kita butuhkan. Nah, teknik pengumpulan data antara penelitian kualitatif dan kuantitatif itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena datanya juga berbeda, maka cara mengambilnya pun akan berbeda. Alatnya akan berbeda, metodenya akan berbeda, dan itu akan kita bahas kemudian. Tapi gambaran perbedaan ini sudah saya jelaskan juga pada video sebelumnya tentang perbedaan penelitian kualitatif dengan kuantitatif dengan mixed method. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam langkah-langkah pengumpulan data di penelitian kualitatif. Nah, di sini saya baca beberapa referensi dan saya ambil kesimpulan bahwa secara garis besar ada 3 step yang harus kita lalui dalam melakukan pengambilan data penelitian kualitatif. Step yang pertama adalah tentukan keterangan atau informasi apa yang kita butuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian kita dan sumbernya dari siapa. Nah, bagaimana kita bisa tahu keterangan yang kita butuhkan atau informasi apa yang kita butuhkan dalam menjawab pertanyaan penelitian kita? Ada banyak caranya. Yang paling gampang adalah kita tentunya lihat judul penelitian kita. Di judul penelitian kita itu sudah menggambarkan informasi apa yang kita butuhkan, termasuk dari siapa. Saya kasih contoh, misalnya judul penelitian saya, persepsi guru mengenai guru ideal, dalam kurun studi kasus di SMA Negeri 1 Simboro, Kabupaten Mamuju. Dari judul yang saya sampaikan saja, kita sudah tahu bahwa informasi yang saya butuhkan kira-kira adalah pendapat guru di SMA Negeri 1 Simboro mengenai konsep guru ideal. Nah, bisa juga kita tahu informasi yang kita butuhkan dari masalah atau tujuan penelitian yang dipaparkan pada bab 1. Saya kasih contoh lain, misalnya penelitian saya adalah ingin mengetahui persepsi dan tindakan para pemangku kebijakan di Kota Mamuju dalam melibatkan orang tua dalam pendidikan. Itu tujuan penelitian saya dan saya paparkan di bab 1 pendahuluan. Berarti informasi yang saya butuhkan adalah bagaimana pendapatnya para pemangku kebijakan ini dalam melibatkan orang tua, dan yang kedua adalah bagaimana tindakannya, ada tidak, dan kalau ada bagaimana, dan kalau tidak ada kenapa. Itu yang saya mau cari tahu. Bisa juga kita tahu informasi yang kita butuhkan dari definisi operasional variabel atau berdasarkan kajian pustaka. Misalnya saya kasih contoh lain, saya ingin meneliti studi kelayakan tempat pelelangan ikan di Kota Mamuju. Nah, di sini saya akan mencari referensi tentang kriteria tempat pelelangan ikan yang layak, dan itu saya akan tulis di kajian pustaka. Berarti
informasi itu yang saya butuhkan juga di lapangan, data itu yang saya butuhkan. Nah, di sini saya sarankan teman-teman jangan minta judul kepada temannya atau kepada dosennya atau kepada saya misalnya, karena banyak juga teman-teman yang habis seminar japri saya tolong dikasih judul di jurusan hukum, jurusan ekonomi. Alasannya kenapa saya sarankan jangan minta judul, satu, belum tentu yang dimintai judul itu tahu. Maksud saya karena bukan bidangnya. Misalnya teman-teman minta judul jurusan hukum kepada saya jurusan pendidikan, kemungkinan tidak nyambung karena itu bukan bidang saya. Kalau judulnya dari orang lain, maka kita akan terus bertanya kepada orang lain karena idenya itu berasal dari orang lain. Beda dengan kalau idenya berasal dari kita tahu masalahnya, kita tahu tujuannya dan sebagainya. Nah, di sini juga kita sudah harus tahu siapa partisipan kita, berapa jumlahnya, bahkan mungkin berapa umurnya, jabatannya apa, dan lain-lain. Jadi kalau judul saya tadi persepsi guru mengenai guru ideal di SMA Negeri 1 Simboro, saya sudah tahu bahwa partisipan saya adalah guru. Berapa jumlahnya? Mungkin 5 orang saja. Kalau dalam penelitian kualitatif itu sudah lumayan. Kalau saya punya informasi tentang umur, saya akan cantumkan. Jadi step yang pertama saya ulang adalah tentukan informasi atau keterangan apa yang dibutuhkan dan sumbernya dari siapa. Setelah kita tahu informasi apa yang dibutuhkan, step yang kedua adalah tentukan cara mengumpulkan keterangan atau data atau informasi tersebut. Misalnya, saya sudah tahu bahwa informasi yang saya butuhkan adalah persepsi atau pendapat para guru. Untuk bisa dapatkan itu saya harus apa? Apakah saya minta ke guru tersebut untuk bikin catatan harian? Atau apakah saya ke sekolah di mana guru tersebut mengajar terus saya cari dokumen-dokumen? Tidak. Yang saya lakukan adalah tanya gurunya bagaimana pendapatnya tentang guru ideal. Misalnya saya ingin meneliti tentang sebuah peraturan atau kebijakan. Apa yang saya lakukan? Ya tentunya saya cari dokumennya. Atau misalnya informasi yang saya butuhkan adalah interaksi antara siswa satu dengan siswa lainnya di sebuah sekolah dasar. Maka yang saya lakukan apakah mewawancarai? Tidak, yang saya lakukan adalah mengamati bagaimana mereka berinteraksi. Jadi itulah kenapa saya katakan setelah kita tahu jenis informasi yang kita butuhkan, maka kita akan masuk ke dalam bagaimana cara mendapatkannya. Apakah ditanya, apakah dipantau, diobservasi, atau apakah kita ambil catatannya. Nah, di sini sudah dapat gambaran bahwa untuk mendapatkan informasi atau data atau keterangan yang saya maksud tadi, kita bisa melakukan wawancara. Yang saya katakan tadi, ditanya respondennya. Wawancara mendalam biasanya dikenal dalam penelitian kualitatif. Nah, wawancara ini ada terstruktur, ada semi terstruktur, ada tidak terstruktur. Kalau terstruktur, kita sudah punya list pertanyaan, terus kita bawa, terus kita tanya ke respondennya berdasarkan panduan pertanyaan tersebut. Kalau semi terstruktur, kita juga bawa panduan list pertanyaan, tapi kita masih menggabungkan dengan pertanyaan yang tidak tertulis di panduan tersebut. Misalnya masih ada informasi yang kita butuhkan atau kita mau butuh penjelasan lebih, kita mau perdalam jawaban responden, ya kita tanya saja. Kalau tidak terstruktur, ya langsung saja tanya. Kita tidak perlu panduan seperti yang terstruktur tadi. Wawancara ini tentunya kita menanyakan langsung kepada responden tentang topik yang kita teliti. Tapi untuk saat ini kita tidak dibatasi harus ketemu langsung dengan responden. Bahkan kita bisa melakukan telepon. Jadi ini penting. Ada yang bertanya, apakah bisa melakukan penelitian lapangan di masa wabah COVID ini? Ya bisa saja, karena wawancara pun kita tidak harus datang ke rumahnya yang jaga jarak. Kita bisa lakukan lewat telepon. Cara pengumpulan data selanjutnya yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif adalah focus group discussion atau disingkat FGD. Jadi peneliti bersama dengan respondennya, beberapa orang berada dalam sebuah forum dan melakukan diskusi.
Jadi ini sangat berguna untuk melihat pandangan kelompok, atau mungkin kita bisa langsung mengklarifikasi kesepakatan dari kelompok responden kita. Misalnya si A berpendapat, itu bisa langsung diklarifikasi oleh si B. Tapi biasanya juga FGD ini tidak dilakukan sendiri, itu biasa dikombinasikan dengan teknik atau cara pengumpulan data yang lain, misalnya wawancara. Jadi FGD ini kadang digunakan untuk verifikasi atau klarifikasi. Selanjutnya ada yang namanya studi dokumen. Studi dokumen ini adalah mengkaji dokumen-dokumen terkait penelitian kita, misalnya peraturan atau perundang-undangan, surat, arsip foto, notulen rapat, jurnal, catatan harian, dan lain-lain yang sifatnya dokumen. Nah, selanjutnya ada yang namanya observasi. Observasi itu ya pengamatan, mengamati partisipan. Jadi di sini modelnya ada dua macam, yaitu partisipatoris dan non partisipatoris. Partisipatoris itu ya peneliti mengamati tapi dia bergabung dengan responden yang diamati tersebut. Sedangkan non partisipatoris itu ya sebaliknya. Ini juga bisa terstruktur dan tidak terstruktur. Jadi sama dengan wawancara, observasi itu kadang bisa punya panduan juga bahwa ini yang diobservasi itu namanya terstruktur, tapi bisa juga tidak. Jadi sambil mengamati, mengobservasi, peneliti bisa mencatat apa saja yang dianggap sebagai informasi yang diperlukan. Nah, biasanya keempat teknik atau cara pengumpulan data itu yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Tapi ada juga yang dikenal dengan analisis media sosial, yaitu mengkaji informasi dari media sosial. Misalnya saya mau mengkaji salah seorang tokoh misalnya, terus saya pantau media sosial di YouTube, Facebook, dan segala macam, saya analisis. Itu juga salah satu cara untuk mencari informasi yang kita butuhkan. Jadi mirip saja dengan analisis dokumen, tapi ini lebih khusus ke media sosial. Kita melihat percakapan yang terjadi di media sosial. Ada juga istilah lain yang digunakan dalam mengumpulkan data di penelitian kualitatif, yaitu hangout. Hangout itu istilahnya jalan bareng, main bareng. Jadi mirip dengan wawancara juga atau observasi, tapi ini lebih natural, seakan-akan peneliti dengan partisipannya itu seperti teman, tapi sebenarnya peneliti sedang mengumpulkan data. Apakah dia bisa tanya langsung, apakah dia bisa observasi, dan segala macam. Pokoknya dia ikutilah, dia sama-sama dengan partisipannya. Jadi proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, step pertama adalah kita harus mengetahui atau memahami data atau keterangan apa yang kita butuhkan dan sumbernya dari siapa. Dan step yang kedua adalah menentukan cara atau teknik mengumpulkan data atau informasi tersebut. Bisa wawancara, observasi, FGD, studi dokumen, analisis media sosial, atau mungkin ada metode lain yang belum saya sampaikan. Dan step yang terakhir yaitu rencanakan teknis pengumpulan data. Nah, ini penting supaya ketika kita sudah berada di lapangan, pengumpulan data kita berjalan lancar. Nah, bagaimana teknis yang saya maksud, yaitu misalnya adakah surat yang dibutuhkan, misalnya surat izin penelitian atau surat persetujuan responden. Misalnya saya mau meneliti instansi di kabupaten saya, jangan sampai harus ada izinnya. Kalau ada dan Anda tidak buat, itu kan Anda harus balik lagi ke kampusnya mau buat izin. Jadi harus dipersiapkan dari awal. Termasuk ada tidak yang harus ditandatangani, misalnya responden ini harus melakukan persetujuan dan ada surat yang harus ditandatangani. Teknis yang lain adalah bagaimana cara mengakses partisipan. Misalnya respondennya gubernur, bagaimana cara Anda untuk ketemu gubernur? Apakah ke rumahnya, apakah ke kantornya? Kalau misalnya di kantornya tidak bisa, apa yang harus Anda lakukan? Itu harus dipikirkan dari awal. Dan kapan Anda harus menghadap gubernur misalnya? Di mana? Di rumahnya, di kafe, butuh bantuan tidak? Kalau butuh, kira-kira siapa? Apakah ada resiko bagi peneliti atau bagi partisipan? Resiko di sini ya biasanya keamanan. Misalnya ada peneliti yang ingin melakukan wawancara kepada responden, misalnya geng di kotanya,
Itu kan beresiko, itu juga harus dipikirkan. Nah, kalau sudah anggaplah wawancara atau FGD ini direkam atau tidak. Kalau direkam, instrumennya apa, alatnya apa, HP atau alat perekam itu harus ditentukan. Dan nanti kalau sudah datanya didapatkan, ini disimpan di mana? Apakah disimpan di komputer, di Dropbox misalnya, di cloud, di Google Drive, dan siapa saja yang bisa mengaksesnya. Dan ini penting. Kalau wawancara nanti bahasa apa yang digunakan? Nah, bagaimana misalnya kalau respondennya tidak tahu bahasa Indonesia dan responden harus pakai bahasa daerah, sedangkan peneliti juga tidak tahu bahasa daerah. Jadi apa yang harus dilakukan? Selanjutnya, berapa lama waktu wawancara atau FGD atau observasi itu pun harus ditentukan. 30 menit. 30 menit itu sudah sangat lama. Bisa 10 sampai 30 menit lah. Saya sarankan kalau untuk skripsi. Respondennya misalnya 5 orang, melakukan wawancara sekitar 30 menit, itu sudah datanya sudah sangat banyak. Ada tidak panduan wawancara atau fokus group atau observasi? Jangan sampai ketika sudah di lapangan ada yang harusnya ditanyakan tapi dilupa. Jadi sebaiknya pakai panduan. Walaupun itu mungkin wawancara tidak terstruktur atau observasi tidak terstruktur, harusnya tetap ada panduan, walaupun mungkin panduan itu tidak dibaca ketika melakukan wawancara, tapi paling tidak kita ingat terus bahwa ini data ini yang saya butuhkan. Jadi ada 3 step yang harus kita lakukan. Satu, tentukan informasi atau data apa yang dibutuhkan. Yang kedua adalah bagaimana cara mengumpulkan atau mendapatkan data tersebut, dan yang ketiga adalah rencanakan teknis pengumpulan data di lapangan dan mungkin pasca pengambilan data di lapangan. Jadi 3 step saja itu yang perlu teman-teman persiapkan ketika ingin melakukan pengambilan data di penelitian kualitatif. 3 step tadi itu sudah berapa lembar, dan artinya teman-teman tidak perlu khawatir untuk kekurangan kata-kata ditulis di bab 3. Jadi saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan tentang teknik pengumpulan data, dan ini mungkin kurang kalau teman-teman tidak menyimak juga tentang penjelasan teknik analisis data. Jadi kita akan ketemu pada video selanjutnya, yaitu teknik analisis data dalam penelitian kualitatif. Jadi sampai jumpa, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.